Hai adik-adik semua, Shalom, salam GKI, hai kids. Wah, adik-adik semua sudah duduk manis. Masih semangat kan mengikuti sekolah minggu hari ini? Ya, walaupun kita sekolah minggu masih di rumah karena situasi yang tidak memungkinkan, tapi itu tentu tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah ya kepada Tuhan. Yuk, mari adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, maka kita mau minta pertolongan Tuhan dulu agar kita bisa mendengarkan cerita dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami masih dapat sekolah minggu walaupun lewat online. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dari tadi awal. Kami sudah menaikkan pujian, memberikan persembahan, dan kali ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan agar sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, dan juga berikan pengertian kepada kami agar kami mengerti maksud Tuhan bagi kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, dan kami makin menyukakan hati Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, berkati juga ibu guru kami ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar firman Tuhan boleh dapat disampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, siapa yang di sini pernah dihukum oleh mama, papa, atau guru di sekolah? Wah, ada banyak ya. Iya, biasanya adik-adik dihukum karena melakukan kesalahan apa? Apa? Menggoda adik sampai nangis. Wah, terus apa lagi? Nakal. Tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Ada lagi datang terlambat. Iya ya adik-adik ya. Semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dan karena kita sudah melakukan kesalahan, kita harus menanggung konsekuensinya, yaitu mendapatkan hukuman. Nah, biasanya adik-adik dihukum apa sama papa atau mama? Ya, ada yang dihukum tidak ketika menggoda adik sampai menangis. Adik-adik ada yang dihukum papa mama tidak boleh makan makanan kesukaan adik-adik, atau tidak boleh menonton tontonan favorit adik-adik. Nah, kalau di sekolah, misalnya adik-adik terlambat datang ke sekolah, biasanya tidak boleh mengikuti jam pertama di sekolah. Begitu ya adik-adik ya. Nah, kita semua pernah melakukan kesalahan dan harus menerima hukuman. Tapi adik-adik, di Alkitab ada loh seseorang yang tidak melakukan kesalahan. Bahkan dia seseorang yang tekun bekerja, yang jujur, yang baik hati. Tapi harus menanggung hukuman. Nah, siapa ya adik-adik? Yuk, mari adik-adik kita saksikan dan kita dengarkan ceritanya ya. Setelah kematian Raja Belshazzar, kerajaan Babel dipimpin oleh raja bernama Darius. Ia berusia 62 tahun ketika menjadi raja. Raja Darius mengangkat 120 gubernur yang akan mewakilinya memimpin berbagai daerah di seluruh kerajaannya. 120 gubernur itu dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diketuai oleh seorang pejabat tinggi yang berhubungan langsung dengan raja. Salah satu dari ketiga pejabat tinggi itu adalah Daniel yang dipanggil dengan Belshazzar. Adik-adik, Daniel bekerja sebagai pejabat tinggi raja dengan sangat giat. Daniel jauh dari kemalasan dan kesalahan. Karena hal itulah membuat kedua pejabat tinggi lainnya dan wakil raja menjadi iri hati. Mereka takut juga, jangan-jangan nanti raja akan mencopot jabatan mereka. Cukup Daniel saja yang menjadi orang kepercayaan raja.
Mereka berharap Daniel keluar dari pekerjaannya. Tetapi bagaimana caranya? Mereka terus mengamati, mencari-cari kesalahan dalam pekerjaan Daniel. Akhirnya mereka menyadari tidak bisa mencari kesalahan Daniel dalam hal pekerjaan. Mereka mulai memata-matai kehidupan pribadi Daniel. Rupanya ada satu kebiasaan Daniel yang tidak boleh dilakukan di negeri tersebut, yaitu sujud menyembah kepada hal lain selain dewa dan raja. Daniel setiap hari sangat rajin berdoa kepada Allah. Ia tidak mau menyembah apalagi sujud di hadapan patung berhala dan patung raja. Alangkah senangnya para pejabat itu melihat kelemahan Daniel. Mereka menghasut para pejabat tinggi dan rekan lainnya untuk semakin giat beribadah kepada berhala. Apa tujuannya? Agar semua pejabat tinggi, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati bersepakat membuat peraturan yang harus ditetapkan oleh raja, yaitu dalam 30 hari bila didapati seseorang berdoa atau memohon permintaan kepada salah satu dewa atau manusia selain raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Intinya, semua orang harus menganggap raja sebagai satu-satunya ilah, dewa, orang yang paling berkuasa. Raja diperlakukan seperti itu oleh para bawahannya suka-suka saja. Siapa yang tidak suka dipuja-puji, bukan? Hati-hati ya adik-adik, kita jangan terlalu senang ketika dipuji-puji. Nanti kita bisa sombong dan lupa bersyukur kepada Tuhan. Raja segera memetaraikan peraturan itu. Dalam 30 hari, gerak-gerik Daniel sepulang kerja selalu diamati oleh rekan kerjanya. Daniel itu punya kebiasaan berdoa kepada Allah Yehova sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Tertangkaplah Daniel. Ia dihadapkan ke raja. Raja Darius ketika melihat Daniel, hatinya sedih dan kecewa. Karena ia sebenarnya menyayangi Daniel. Tetapi peraturan sudah disebarluaskan. Orang yang tidak menyembah raja akan dilempar ke dalam gua singa, termasuk Daniel. Raja tetap masih mencari cara untuk bisa menolong Daniel. Tetapi para pejabat lainnya tidak mau berlama-lama. Mereka khawatir raja berubah pikiran. Mereka mendesak raja untuk segera menjatuhkan hukuman kepada Daniel. Daniel dijebloskan ke dalam gua singa yang kelaparan. Raja hanya bisa berkata, "Allahmu akan melepaskan kamu, Daniel." Lalu pintu gua ditutup dengan batu besar dan raja mencapnya dengan cincin materai. Raja Darius segera pergi ke istananya. Ia berpuasa semalam-malaman, berharap ada mujizat terjadi atas Daniel. Ketika pagi-pagi buta, raja segera berlarian keluar menuju gua singa itu. Dengan suara yang menahan kesedihan, raja berseru di depan batu pintu gua. "Daniel, apakah Allahmu berhasil melepaskanmu dari singa-singa itu?" "Ya Raja, kekallah hidupmu," jawab Daniel. Mendengar suara Daniel, raja sangat bersukacita. Ia segera memberi perintah membuka pintu gua itu. Daniel ditarik dari dalam gua. Tidak ada sedikit pun luka di tubuhnya. Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga semalam-malaman mereka tidak berbuat apapun kepada Daniel. "Aku tidak bersalah di hadapan Tuhan. Aku tidak melakukan kejahatan apapun. Tuhan menolong aku." Raja merasa dirinya dimanfaatkan oleh para pejabat untuk menjebak Daniel. Dia meluapkan kemarahannya kepada para pejabat yang iri hati itu. Ia memerintahkan orang-orang yang menuduh Daniel itu dilemparkan ke dalam gua singa, termasuk keluarga mereka juga. Belum mereka sampai ke dasar gua, singa-singa sudah menyambut mereka dengan rakus, menerkam dan meremukkan tulang mereka. Lalu raja membuat surat perintah baru yang disebarkan ke seluruh penjuru kerajaannya. Isinya,
agar semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Daniel 6 ayat 27b. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita ya. Daniel 6 ayat 27b. Bunyinya, dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Mari kita ucapkan sekali lagi ya. Daniel 6 ayat 27b. Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Adik-adik, sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus bertingkah laku yang baik, yang sopan, dan bertutur kata yang manis. Kenapa? Agar orang lain juga memuji Allah kita. Allah kita baik. Misalnya nih ya, nanti ada yang bilang begini, Andi itu anaknya baik loh, sopan, kata-katanya juga manis. Dia itu orang Kristen loh. Atau ada yang bilang begini, kata si Maria itu, Tuhannya dia, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, yang suka menolong. Gak aneh ya kalau Maria anak yang baik dan suka menolong. Daniel adalah seorang yang rajin bekerja, tekun, dan bertingkah laku yang baik. Tidak heran, raja yang berkuasa saat itu, Raja Darius, percaya dan mengasihi Daniel. Melalui kehidupan Daniel, raja pun yang tadinya tidak percaya kepada Allah Yehova, Allahnya Daniel, menjadi hormat kepada Allah Yehova, Allahnya Daniel. Nah, adik-adik, mari kita terus berusaha menjadi anak-anak yang baik, yang bertingkah laku baik, dan juga bertutur kata yang sopan. Agar Tuhan Yesus yang dalam hati kita, orang lain juga bisa menghormati, memuji Tuhan Yesus yang ada di hati kita. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Mari sebelum kita akhiri, kita bawa dalam doa dulu ya adik-adik ya. Kita bersyukur kalau kita boleh bersekolah minggu hari ini. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersekolah minggu walaupun lewat online hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan, kami sudah Engkau ingatkan agar terus berusaha menjadi anak yang baik, yang bertingkah laku baik, sopan, dan juga yang rajin bekerja. Seperti Daniel ya Tuhan, yang bisa menyaksikan nama Tuhan dan orang lain bisa melihat bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, yang baik ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga memohon ya Tuhan, Tuhan berkati negara kami ya Tuhan. Tuhan beri keamanan yang baik, Tuhan beri perlindungan ya Tuhan dari segala macam yang mencoba mungkin mengacaukan negara kami, yang membuat negara kami tidak aman ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan boleh melakukan aktivitas kami dengan baik ya Tuhan. Dan juga kami boleh minggu depan bisa datang ke sekolah minggu, ke gereja kami masing-masing ya Bapa di surga. Bapa di surga, kalau kami juga serahkan ya Tuhan, pemerintahan kami ya Tuhan, Tuhan lindungi mereka, berikan kebijaksanaan mereka agar boleh memutuskan segala sesuatu dengan bijaksana untuk kami rakyat Indonesia. Ajar kami juga ya Tuhan dalam kehidupan selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dah.